pada saat ini, di tengah situasi dan juga kondisi pandemi yang masih melanda negeri ini, gerakan paham radikalis terus-menerus melakukan aksinya dengan berbagai kegaduhannya, baik secara offline maupun juga online. Keterlibatan paham radikalis ini juga diinfluence oleh para tokoh masyarakat, selegram, dan tokoh lainnya. Mereka menyebarkan paham radikal, intoleran, ekstrim, dan juga teroris, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya akan berdampak pada keutuhan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana nasib masa depan bangsa jika paham radikal ini terus menjadi bola salju yang semakin lama semakin menunjukkan kegaduhannya. Silakan Gus Mamun untuk paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan seluruh narasumber pada webinar bertajuk tentang radikalisme dan masa depan kita bersama. Dan peserta webinar pada siang hari ini dan pendengar yang hadir melalui platform YouTube. Semoga kita selalu diberikan ketabahan dan kesehatan di dalam menjalani aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, perkembangan radikalisme hingga saat ini banyak orang berkata bahwa tindakan terorisme semakin hari semakin menurun. Tetapi faktanya walaupun tindakan itu semakin hari semakin menurun secara kualitas, tetapi potensi orang untuk melakukan tindakan terorisme itu semakin hari semakin meningkat, dan banyak data yang mengungkap dan mengarah kepada hal-hal tersebut. Misalnya kita coba bandingkan saja website-website yang ada di media sosial itu, ya, memang saat ini trending utama, posisi pertama website itu ada NU Online, kemudian ada islami.co. Tetapi di bawah kedua website itu adalah media-media intoleran, nanti juga diselingin oleh media-media radikal. Nah, makanya di dalam grafik yang ada antara media-media moderat, kemudian media-media intoleran dan media radikal itu hanya selisih tidak sampai 5%. Kalau misalnya media moderat itu 39, berarti media intoleran itu sekitar 32 atau 33. Nah, artinya bahwa potensi media moderat atau narasi moderat itu menurun, itu sangat memungkinkan jikalau kita kelompok moderat itu hanya melempar tugas-tugas ini kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Misalnya kita melempar tugas ini kepada kepolisian atau kepada pemerintah, kemudian kita hanya angkat kaki, angkat tangan dan lain sebagainya. Nah, maka tidak mustahil media-media atau narasi-narasi intoleran atau radikal itu makin hari makin naik. Nah, makanya kita harus bekerja sama bersama-sama untuk terus melakukan kontra narasi, kontra ideologi dan kontra terorisme di media sosial agar media-media dan narasi-narasi moderat itu semakin hari semakin naik dan media intoleran dan radikal semakin hari semakin menurun. Nah, sebagaimana juga yang hasil riset yang dilakukan oleh FKPT itu ya, BNPT. Nah, itu potensi orang untuk melakukan tindakan terorisme itu kan di wilayah pemikiran atau pemahaman itu di atas angka 85%. Nah, ini tentunya selaras dengan seluruh penelitian yang dilakukan oleh baik oleh BNPT, kemudian oleh BIN maupun Densus 88 atau lembaga pemerintah yang terkait lainnya. Itu artinya bahwa hasil riset ini tidak memiliki selisih yang cukup berbeda satu dengan yang lainnya. Artinya ini bisa saling menunjang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat semua bahwa kerja ini bukan kerja satu atau dua individu atau satu lembaga dua lembaga, tetapi kerja kita bersama. Jikalau ini kita tidak lakukan secara bersama-sama, maka masa depan bangsa kita tidak mustahil juga akan seperti yang terjadi di negara-negara kalau kita terus membiarkan potensi-potensi yang ada di Indonesia ini.
Makanya akhir-akhir ini banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah seperti berupa penangkapan dan lain sebagainya, itu merupakan pencegahan yang luar biasa karena banyak sesuatu yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim atau radikal kemudian dicegah oleh pemerintah, seperti beberapa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Densus 88. Nah, seperti kasus terakhir itu. Nah, oleh sebab itu dari berbagai fakta dan data yang ada, masa depan bangsa kita Indonesia ini ditentukan oleh kita bersama. Apakah kita mau bangsa Indonesia ini kita damai, sejahtera, ataukah caruk maruk seperti yang terjadi di Timur Tengah. Mungkin hanya itu pengantar dari saya. Terima kasih.